Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial parsial atau yang biasa disingkat PDP. Persamaan-persamaan diferensial dapat diselesaikan dengan berbagai metode, yaitu ada 4. Yang pertama, Lippmann. Lippmann ini dapat menyelesaikan persamaan yang berbentuk eliptik, yaitu diskriminan kurang dari 0. Yang kedua, metode eksplisit. Nah, metode eksplisit ini dapat menyelesaikan persamaan parabolik, yaitu diskriminan sama dengan 0. Yang ketiga adalah metode implisit. Metode implisit ini dapat menyelesaikan persamaan parabolik juga, yaitu ketika diskriminan sama dengan 0. Nah, yang keempat ini adalah Krein-Nicolson. Krein-Nicolson ini dapat menyelesaikan persamaan yang berbentuk persamaan hiperbolik maupun parabolik. Hiperbolik merupakan bentuk diskriminan lebih dari 0, sedangkan parabolik diskriminan sama dengan 0. Nah, kita akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama adalah metode Lippmann. Metode Lippmann ini itu memiliki fungsi yaitu untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial eliptik dengan menggunakan metode finite difference yang menghasilkan suatu sistem linear yang harus dipecahkan. Nah, persamaannya adalah sebagai berikut. Kemudian, kapan metode Lippmann ini menjadi solusi dalam penyelesaian suatu persamaan diferensial parsial. Nah, yaitu ketika bentuk persamaan diferensial parsial ini mengandung hanya satu dimensi saja. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu pada distribusi panas pada logam. Nah, selanjutnya ini merupakan membuat program pada jendela oktav. Nah, yang pertama ini yaitu sebaiknya kita membersihkan layar dan memori terlebih dahulu untuk memastikan variabel-variabel yang dipakai sudah bersih pada jendela oktav, yaitu menggunakan CLC dan clear all. Kemudian langkah kedua adalah dengan memasukkan syarat batas, yaitu dengan n sama dengan 5, lambda 0,5, error ini 0,01, ini didapat dari soal. T sama dengan 0n ini untuk membuat matriks berisi 0 semua. Kemudian error ini sama dengan T, membuat variabel X sama dengan T. Kemudian ini merupakan kondisi ketika T awal yaitu di posisi 1 kemudian hingga N. Selanjutnya itu melakukan perulangan, yaitu dengan menggunakan 3 perulangan. Yang pertama itu perulangan untuk J, ini merupakan perulangan pertama, for I ini perulangan kedua, dan while ini adalah perulangan terakhir. Nah, for J ini itu merupakan di dalamnya itu merupakan rumus-rumus yang digunakan dalam pemrograman untuk metode Lippmann. Untuk for I ketika ini sudah melakukan looping dan menghasilkan hasil, maka yang kedua looping yang berjalan adalah for I. Kemudian ketika sudah memproses dan menghasilkan suatu hasil, maka perulangan yang terakhir adalah menuju while. Nah, untuk N4 and while ini merupakan suatu bahasa pemrograman untuk mengakhiri looping agar tidak seterusnya berjalan.
Nah, selanjutnya yaitu pada metode eksplisit. Metode eksplisit ini merupakan perbaikan dari metode Lippmann yang tadi, yaitu memiliki fungsi untuk mencari suatu data berdasarkan data yang sudah diketahui sebelumnya. Pada metode ini, yang dicari hanya satu titik saja. Nah, yang selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu waktu. Nah, waktu penggunaan dari metode eksplisit ini digunakan ketika waktunya adalah sekarang, yang dapat dituliskan dengan variabel C. Nah, poin ketiga yaitu adalah persamaan. Setiap metode memiliki persamaan yang berbeda-beda. Contohnya untuk metode eksplisit ini, persamaan yang diperoleh itu dari penurunan kedua dari U terhadap X, sehingga didapatkan persamaan bentuk umumnya adalah sebagai berikut, di mana lambda ini merupakan delta T per delta E kuadrat dikali K. Nah, persamaan ini ditinjau pada kedua variabel, yaitu spasial dan waktu. Nah, spasial ini disimbolkan dengan I, jika waktu disimbolkan dengan J, yang memuat U di waktu yang akan datang dan U di waktu yang saat ini. Nah, poin yang keempat yaitu contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan bentuk metode eksplisit ini, itu adalah distribusi suhu pada sebuah logam untuk mencari distribusi suhu di setiap ujung-ujungnya. Nah, ini merupakan contoh soal atau contoh penyelesaian dengan oktav. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai dalam menuliskan pemrograman, sebaiknya kita membersihkan layar dan memori terlebih dahulu untuk memastikan variabel-variabel yang didapat atau yang dipakai sudah bersih pada jendela oktav, yaitu dengan menuliskan CLC dan clear all. Ini untuk menampilkan. Selanjutnya, untuk langkah kedua adalah dengan memasukkan syarat batas, yaitu dengan N sama dengan 6. N sama dengan 6 ini dilihat dari sumbu X, yaitu dimulai dari 0 hingga 10. Nah, mengapa nilai 0 ini diikutkan? Karena dalam perhitungan oktav dan pemrograman tidak ada indeks 0. Jadi indeks 0 ini adalah selalu dianggap indeks dengan indeks 1. Nah, selanjutnya delta T, delta E, K ini sudah tertera dalam soal. Untuk T sendiri, ini dapat diketahui dari sumbu Y, yaitu dengan setiap kotak, berganti kotak ini merupakan penambahan dari N plus 1, sehingga didapat datanya adalah 9, yaitu ini 6 tambah 1, 7 tambah 1, 8 tambah 1, 9. Nah, sehingga lambda dapat dicari melalui rumus tersebut. Selanjutnya, ini digunakan untuk mendapatkan matriks suhu dengan matriks bernilai 0. Selanjutnya yang harus kita tulis yaitu merupakan kondisi ketika T awal di posisi 2 hingga 5, yaitu nilainya adalah 0 seperti yang diminta pada soal. Nah, untuk langkah ketiga yaitu memproses iterasi. Nah, dalam memproses iterasi digunakan 2 looping, yaitu looping terhadap posisi yang disimbolkan dengan
posisi dan looping terhadap waktu yang disimbolkan dengan variabel M. Nah, looping terhadap posisi dilakukan pada berbagai posisi. Nah, karena pada indeks 0 dan 5 sudah dianggap sebagai nilai yang tidak berubah, maka looping dapat dimulai dari I sama dengan 2. Nah, maka T selanjutnya dapat dicari dari T yang sudah ada, yaitu pada indeks 1 nilainya 100 dan pada indeks 6 nilainya 50 dengan menggunakan rumus berikut. Nah, selanjutnya ini merupakan bahasa yang digunakan untuk menampilkan grafik yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam melihat apa yang diperoleh dari suatu soal. Nah, untuk figur pertama ini menggambarkan suhu di mana iterasinya terhadap C. Jadi, gambar akan memperlihatkan perubahan posisi terhadap T. Nah, untuk figur 2, ini menggambarkan suhu di mana iterasinya terhadap I. Jadi, gambar akan memperlihatkan perubahan suhu terhadap T. Nah, selanjutnya untuk metode implisit. Metode implisit ini digunakan untuk mendeteksi di titik lain dan menentukan waktu yang berbeda. Nah, metode implisit ini dapat diselesaikan dengan menggunakan matrik atau simultan. Nah, untuk waktu kapan digunakan metode implisit ini, yaitu ketika waktu yang akan datang, yang dapat dituliskan dengan variabel C plus 1. Nah, poin selanjutnya yaitu persamaan yang diperoleh dari penurunan kedua dari U terhadap X, yaitu sehingga diperoleh bentuk persamaan umum dari metode implisit ini. Ini adalah sebagai berikut yang digunakan sebagai solusi penyelesaian metode ini. Nah, metode ini sama dengan eksplisit, yaitu ditinjau pada variabel spasial dan waktu yang memuat U pada ruas kiri, nilainya adalah belum diketahui, sedangkan pada ruas kiri, pada ruas kanan nilainya sudah diketahui. Nah, pada metode ini ada pun contoh kasusnya yang dapat diselesaikan dengan metode implisit. Nah, contohnya adalah ini, distribusi suhu pada batang logam dengan panjang tertentu. Nah, ini merupakan pemrograman yang diselesaikan dengan metode implisit. Nah, dalam membuat program pada metode implisit digunakan cara yang sama, yaitu yang pertama adalah membersihkan layar dan memori, kemudian menentukan syarat batasnya. Nah, selanjutnya dalam matrik A ini terdapat dua looping, yaitu kolom dan baris, dengan kondisi jika baris sama dengan kolom, maka A ini sama dengan 1 plus 2 kali lambda. Nah, ketika kolom ini itu kolom ke-1, maka nilainya adalah min lambda. Nah, jika kolom min 1 dalam matrika ini itu adalah ini, maka hasilnya adalah min lambda. Selanjutnya yaitu memproses looping. Jadi di sini dibuat looping sebanyak 9 detik. Nah,
karena dilematik indeksnya adalah delta, maka dibuat C sebagai indeks waktu karena nilai M ini tidak sesuai dengan deltanya. Maka jika terjadi looping, maka variabel C ini akan ditambah dengan 1. Nah, setelah C ini didapat hasilnya, maka kita gunakan inverse A ini dikalikan C, maka akan muncul G berada di tengah. Sehingga U yang akan datang akan sudah diisi oleh D ini. Langkah yang terakhir yaitu untuk menampilkan grafik. Figur 1 ini itu untuk menampilkan pertumbuhan sumbu X terhadap suhu yang menggambarkan perubahan seluruh titik terhadap waktu. Nah, untuk figur 2 ini itu untuk menampilkan data terhadap waktu. Nah, untuk metode terakhir ini adalah metode Craig-Nicholson. Metode Craig-Nicholson ini digunakan untuk melakukan pendekatan dengan metode eksplisit dan implisit, yang merupakan penjumlahan antara metode eksplisit dan implisit yang kemudian dirata-rata pada posisi yang sama. Untuk persamaan yang digunakan dari metode Craig-Nicholson ini diperoleh dari penurunan kedua dari U terhadap X, sehingga diperoleh bentuk persamaan umum untuk metode Craig-Nicholson adalah sebagai berikut, di mana suku sebelah kiri ini digunakan untuk menghitung U di waktu yang akan datang, dan suku sebelah kanan ini digunakan untuk menghitung U di waktu sekarang. Nah, kondisi ini bisa diselesaikan dengan matriks. Jadi bentuk umum persamaannya kemudian diubah menjadi 3 persamaan pada kondisi yang berbeda. Kemudian untuk menentukan nilai U pada posisi yang sama di waktu yang akan datang, itu melalui analisis numerik setelah diubah ke dalam bentuk matriks. Poin selanjutnya yaitu waktu untuk menggunakan metode ini adalah ketika data yang diketahui dan yang tidak diketahui itu sama dengan atau berimbang. Adapun contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan metode Craig-Nicholson ini adalah distribusi suhu pada sebatang logam dengan panjang yang telah diketahui. Selanjutnya untuk membuat program dalam metode Craig-Nicholson. Soal yang kita gunakan adalah sama seperti eksplisit dan implisit. Untuk yang pertama dalam membuat program dengan metode Craig-Nicholson ini digunakan cara yang sama dengan ketiga metode yang sudah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama adalah membersihkan layar dan memori, kemudian menentukan syarat batas. Nah, yang membedakan antara eksplisit implisit adalah dalam Craig-Nicholson ini solusi persamaan diselesaikan dengan memproses matriks, yaitu dengan membuat perulangan baris dan kolom. Nah, baris dan kolom dengan kondisi jika baris ini adalah sama dengan kolom, maka matrika yang didapat adalah 2 dikali A1 plus lambda. Nah, ketika kolom ini tidak sampai akhir, maka kolom plus 1 nilainya adalah sama dengan min lambda. Nah, mengapa diberi batasan agar supaya A ini sesuai dengan matriks Q4.
Nah, ketika nilai kolom ini lebih dari 1, maka nilainya adalah min lambda. Atau ketika kolom min 1, maka lambda itu sama dengan min. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu memproses looping. Jadi di sini itu dibuat looping sebanyak 9 detik seperti pada implisit. Nah, karena dalam matrik itu indeksnya adalah delta, maka dibuat J sebagai indeks waktu. Karena nilai N itu tidak sesuai dengan deltanya, maka jika terjadi looping, maka variabel J ini akan ditambah dengan 1. Setelah ketiga C ini, nah dalam perbedaannya dalam Nicholson ini, C yang dicari adalah sampai 3. Nah, ketika ketiga C ini sudah didapat, maka hal selanjutnya adalah menginverskan A dikalikan dengan C. Maka muncul B yang di tengah, sehingga U yang akan datang ini sudah diisi oleh B. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk menampilkan grafik. Nah, figur 1 ini itu menampilkan pertumbuhan sumbu X terhadap suhu yang menggambarkan perubahan seluruh titik terhadap waktu. Nah, untuk figur 2 ini untuk menampilkan data terhadap waktu. Nah, ini adalah figurnya terdapat 2. Figur 1, ini adalah figur 1, dan ini adalah figur 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.